Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Mari kita mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Antonius Mikael, staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam inspirasi sabda Allah hari ini, Rabu 1 Juli pada pekan biasa yang ke-13. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Kini ya Tuhan, hadirlah bersama kami, jamalah kami. Semoga inspirasi sabdamu hari ini senantiasa menjiwai seluruh perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan sabda Allah dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini merupakan salah satu mujizat Yesus. Sebenarnya kalau kita membaca kitab suci dari Injil Matius bab 8 ayat 1, itu sudah mulai serangkaian mujizat-mujizat Yesus. Dan pada hari ini kita mendengarkan ada 2 orang yang kerasukan setan yang disembuhkan oleh Yesus di daerah Gadara. Ketika Yesus datang ke daerah mereka, 2 orang ini yang selalu ada di pekuburan dan dikatakan mereka ini sangat berbahaya, kemudian datang menemui Yesus. Dan kata yang mereka ucapkan adalah, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Lalu Yesus menyuruh mereka untuk pergi, dan mereka meminta untuk masuk ke dalam babi-babi, dan terjadilah mereka setelah masuk ke dalam babi-babi, babi-babi itu terjun ke dalam danau dan mati. Penjaga-penjaga kota melihat hal itu, kemudian pergi ke kota menceritakan semua yang terjadi. Lalu orang-orang kota Gadara kemudian menolak Yesus. Apa yang kita bisa renungkan dari peristiwa Injil hari ini? Ada 2 hal. Yang pertama, pengakuan akan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang adalah anak Allah rupanya tidak hanya ditangkap oleh orang beriman, tetapi roh jahat pun bisa mengenal Yesus. Kita mendengarkan roh jahat tadi ketika berjumpa dengan Yesus, mereka mengenal Yesus sebagai anak Allah. Maka salah satu refleksi yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini adalah, apakah kita yang sudah dikatakan umat beriman, sungguhkah kita mengenal Tuhan? Jangan sampai roh jahat lebih mengenal Tuhan dibandingkan kita oleh umat beriman. Maka malu dong kita kalau mereka yang roh jahat itu lebih mengenal Tuhan dibandingkan kita. Maka refleksi yang bisa kita renungkan adalah, apakah saya dan Anda mau memperdalam ilmu, mau memperdalam pengenalan iman kita kepada Tuhan? Kita harus mengambil bagian ini sebagai refleksi. Sungguhkah saya mengenal Tuhan?
Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang bisa kita renungkan adalah Tuhan sangat menghargai martabat manusia. Dalam Injil hari ini dikatakan 2 orang kerasukan setan itu berada di kuburan, berarti berada di tempat yang terasing dari masyarakat. Jauh dan sangat berbahaya, pasti tersingkir. Namun saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau menyembuhkannya. Tuhan mau melepaskan mereka dari dari setan-setan itu yang membelenggu mereka sehingga mereka terpisah dari masyarakat. Yesus mau mengambil mereka. Yesus mau memperhatikan sisi kemanusiaan. Maka hal yang dapat kita pelajari saudara-saudara yang terkasih adalah bagaimana saya dan Anda mencontoh Yesus untuk mempedulikan sisi kemanusiaan. Juga dalam hidup kita melihat banyak orang yang terasing, yang lepas dari kehidupan masyarakat. Banyak orang yang diasingkan, lemah, miskin, tersingkir, difabel, cacat. Inilah yang kita perhatikan. Maka hal yang kedua yang bisa kita renungkan adalah, mampukah saya dan Anda seperti Yesus untuk memperhatikan mereka yang lemah, mau terlibat dalam memperhatikan mereka yang tersingkir. Semoga inspirasi sabda Allah hari ini sungguh menjiwai seluruh perjalanan hidup kita. Semoga demikian. Mari kita memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk inspirasi sabdamu hari ini. Semoga kami semakin memperdalam iman kami, semakin mau mengenal Engkau. Dan juga iman itu kami tampakkan dalam terlibat dalam tindakan kemanusiaan. Bantulah kami ya Tuhan. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Antonius Mikael. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga Pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.